Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdina Danisworo dengan NIM 1712422-036. Saya di sini ingin membahas terkait studi kasus soal penerapan fungsi Excel. Di sini saya akan mencoba mengerjakan 5 soal. Yang pertama di sini ada kolom kelas. Kolom kelas ini kita isi menggunakan rumus fill up. Dengan lookup value-nya kolom E7. Tabel array-nya dari kolom B23 sampai dengan kolom C25. Dan untuk table array ini kita F4-kan. Selanjutnya untuk call index kita memakai kolom yang kedua. Tutup kurung, lalu kita enter. Di sini terlihat ya, YP sama dengan junior programmer. Ini bisa kita langsung copy drag ke bawah aja. Oke, selanjutnya untuk kolom rata-rata, ini digunakan fungsi average. Kita blok aja dari kolom G7 sampai dengan I7. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Lalu kita copy drag ke bawah. Dan untuk peringkat di sini tertulis jika rata-ratanya 5, predikatnya D, maka keterangannya kurang memuaskan. Nah, di sini predikat kita bisa isi menggunakan rumus lookup dengan lookup value-nya J7. Untuk kolom table array-nya kita blok dari kolom B28 sampai dengan D31. Lalu kita F4-kan. Selanjutnya call index kita memakai kolom yang kedua. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Lalu kita copy drag ke bawah. Selanjutnya keterangan. Keterangan di sini jika predikatnya D, maka akan kurang memuaskan. Di sini kita bisa memakai fungsi if. Fungsi if dengan logical test-nya, jika K7 itu sama dengan D, jangan lupa untuk diberi tanda petik, maka dia akan kurang memuaskan. Lalu if lagi, logical test-nya, jika K7 sama dengan C atau C, maka dia akan cukup memuaskan. If lagi, jika K7 sama dengan B, maka dia akan memuaskan. Tanda petik, if lagi, jika K7 sama dengan A, maka dia akan sangat memuaskan. Lalu untuk value if false-nya kita bisa beri angka 0.
Selanjutnya kita tutup kurung, kita tekan enter. Lalu kita bisa langsung copy drag ke bawah aja. Oke, untuk pembahasan yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, soal berikutnya, saya akan mengerjakan soal nomor ketiga. Di sini sama aja, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya ada di E8. Untuk array-nya kita pakai dari table kode kelas ini. Jangan lupa untuk diberikan F4-nya. Untuk call index num kita pakai kolom kedua. Enter. Lalu kita copy drag ke bawah. Nah, untuk selanjutnya untuk kolom keterangan di sini tertulis jika semua nilai masing-masing lebih dari atau sama dengan 6, maka keterangannya lulus. Jika salah satu atau semua nilainya ada yang kurang dari 6, maka keterangannya tidak lulus. Di sini kita bisa pakai rumus kombinasi ya. Kita bisa pakai rumus kombinasi if dan juga and. Kenapa N? Karena di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi pertama, jika G8 itu lebih besar atau sama dengan 6, selanjutnya, kondisi yang kedua, sama aja, lebih dari sama dengan 6. Lalu kondisi ketiga, lebih dari sama dengan 6. Jangan lupa tutup kurung. Lalu kita isi value if true-nya, kita isi lulus. Untuk false-nya kita bisa isi tidak lulus. Kurung. Kita akan enter. Oke, lulus. Kita bisa copy drag ke bawah aja langsung. Bisa dilihat ya di sini untuk nilainya di bawah 6 atau 5, maka dia tidak lulus. Berikutnya juga sama untuk nilai yang ketiga dan nilai yang kedua juga. Oke, selanjutnya. Baik, untuk soal berikutnya, soal yang ketiga, saya akan membahas soal yang ke-16. Di sini ada Raditya Ticketing, yaitu laporan penjualan tiket bus April 2005. Di sini ada kolom nama bus. Lalu ada tabelnya. Ini kita bisa isi dengan fungsi Excel itu VLOOKUP. Dan juga untuk kode bisa dilihat di sini GO, berarti kita memakai fungsi kombinasi, yaitu karena dia ada di sebelah kiri, maka kita akan menggunakan fungsi kombinasinya left. Untuk teks, kita pilih D8. Dan untuk num charge-nya, kita 2. Dan untuk table array-nya, kita blok dari kolom B25 sampai dengan E28. Lalu kita F4-kan. Lalu call index num-nya, karena ini nama bus, berarti kita memakai kolom yang kedua. Lalu tutup kurung dan kita tekan enter. Bisa dilihat ya di sini untuk kode sebelah kiri KU, dia akan Kurnia Jaya. Sama. Lalu kita bisa langsung copy drag ke bawah aja. Nah, untuk tabel jurusan ini,
kita memakai fungsi yang sama, yaitu VLOOKUP, dan juga left. Untuk teksnya D8, dengan charge-nya kita ambil 2 digit. Lalu untuk table array, sama seperti tadi kita blok, lalu kita F4-kan. Nah, untuk call index, karena kita berada di kolom jurusan, berarti kita memakai kolom yang ketiga. Lalu kita tutup kurung, dan kita tekan enter. Kita bisa langsung copy dari ke bawah aja. Selanjutnya ada kolom kelas. Kolom kelas di sini kita bisa memakai fungsi VLOOKUP, dan juga untuk kombinasinya kita memakai MIT, kombinasi fungsi MIT, karena dia kodenya berada di tengah-tengah ya. Lalu teksnya kita ambil dari kolom yang sama, yaitu D8 juga. Untuk start num kita dimulai dari digit yang ke-4. Lalu num charge-nya kita ambil 2 digit. Dan table array-nya yang ini, yaitu kolom G25 sampai dengan I28. Lalu kita F4-kan. Dan untuk call index num-nya, karena ini kelas, kita memakai kolom yang kedua. Tutup kurung, dan kita tekan enter. Lalu kita bisa langsung copy dari ke bawah. Oke, selanjutnya untuk kolom tarif dasar, masih memakai rumus yang sama, yaitu VLOOKUP juga, dan kombinasi left. Teksnya ini di kolom D8, dan num charge-nya kita ambil 2 digit. Tutup kurung, lalu table array-nya kita isi ini, lalu kita F4-kan. Dan untuk call index num, karena ini tarif dasar, berarti kita memakai kolom yang ke-4. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Kita dapat hasilnya 250.000. Bisa lihat di sini 250.000. Di sini juga 250.000, jurusannya Jakarta Denpasar juga sama, dan nama busnya kurangnya aja ya. Itu sudah benar, kita bisa langsung copy drag ke bawah aja. Nah, untuk tarif dasar ini masih pakai rumus yang sama, yaitu VLOOKUP, lalu menggunakan kombinasinya yaitu MIT, karena kodenya berada di tengah-tengah. Teksnya masih yang sama, kolom D8. Untuk start num, kita mulai dari digit ke-4, dan kita ambil 2 digit. Dan untuk table array-nya kita blok. Kalau sudah diblok, kita F4-kan, seperti tadi. Lalu untuk call index num, karena ini tarif tambahan, kita memakai kolom yang ketiga. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Oke, ini di sini. Oh ya, saya lupa untuk ininya, karena dia tarif tambahan, kita jangan lupa untuk kalikan dia dengan tarif dasar ini. Kita tekan enter, muncul hasil 187.500. Kalau sudah, tinggal kita copy dari ke bawah aja. Nah, untuk kolom yang strip di sini, dia tarif dasarnya 50.000.
Dan tarif dasarnya itu 50.000 dan dia kelasnya ekonomi. Karena dia kelas ekonomi maka tidak dikenakan tarif tambahan yaitu 0. Maka di sini dia akan otomatis dikosongkan. Selanjutnya untuk kolom harga tiket kita tinggal menambahkan aja dari tarif dasar kita tambah dengan tarif tambahan. Kita dapat hasilnya yaitu 437.500. Kita bisa langsung copy dari ke bawah aja. Oke. Selanjutnya untuk kolom jam penerbangan tidak akan saya isi karena untuk petunjuknya tidak terdapat ya. Jadi akan saya kosongkan aja. Jadi saya akan lanjut untuk ke soal berikutnya yaitu soal yang keempat. Dan saya akan membahas soal nomor ke-17. Di sini ada express ticketing, laporan penjualan tiket kereta api pada April 2005. Di sini ada kolom nama kereta api. Sama seperti kolom bantuannya ini, berarti kita memakai fungsi VLOOKUP. Dan juga dengan kombinasinya, karena dia berada di sebelah kiri kodenya, maka menggunakan kombinasi fungsi left. Teksnya ini kita isi dengan kolom E8, dan kita ambil num charge-nya 2. Tutup kurung, lalu untuk table array-nya kita blok dari kolom B25 sampai dengan kolom E32. Lalu langsung kita F4-kan. Dan untuk call index-nya, karena dia nama kereta, berarti kita menggunakan kolom yang kedua. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, bisa lihat di sini kolomnya AG. Kalau dia AG, maka nama kereta apinya akan Argo Gede. Kalau sudah benar, kita bisa langsung copy drag ke bawah aja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk kolom jurusan, masih menggunakan fungsi Excel yang sama, yaitu VLOOKUP dan juga kombinasinya left. Dengan teksnya itu kolom E8 dan num charge-nya 2. Kenapa 2? Karena ini A dan G ya, jadi 2 digit gitu. Lalu untuk table array-nya, kita sama seperti tadi, kita blok dulu, lalu kita F4-kan. Selanjutnya, untuk call index num, karena dia jurusan, berarti kita memakai kolom yang ketiga, yang sebelah sini, jurusan. Lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Lalu kita bisa langsung copy dari ke bawah. Nah, selanjutnya untuk kolom kelas, bisa memakai fungsi VLOOKUP juga, namun dengan kombinasi fungsinya yaitu right, karena dia berada pada sebelah kiri, kanan ya kodenya, berarti kita right di sini. Nah, untuk teksnya sama aja, E8, dan juga num charge-nya kita ambil 3, karena 3 digit ya di sini. Nah, untuk table array-nya kita langsung blok aja dari kolom G25 sampai I27. Lalu jangan lupa kita F4-kan. Lalu untuk call index num, karena dia kelas, berarti kita memakai kolom yang kedua. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Lalu kita langsung copy drag ke bawah aja. Nah, untuk selanjutnya ada harga tiket dasar. Berada di sini ya, berarti kita memakai fungsi VLOOKUP dan juga kombinasinya dengan left, yaitu sama aja E8 dengan charge-nya 2. Table sama aja, kita blok dia, lalu kita F4-kan.
Untuk call index nom, karena dia harga tiket, maka kita mengambil dari kolom yang keempat. Untuk kurung, lalu kita tekan enter. Kita dapat hasilnya di sini 100.000. Lalu kita bisa copy drag langsung ke bawah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ada tarif dasar. Di sini kita memakai fungsi yang sama juga, yaitu VLOOKUP, dan kombinasikan dengan fungsi NIT ya. Masih sama di sini teksnya itu kolom E8. Start nom-nya maksudnya bukan NIT ya. Right maksud saya. Maaf. Karena dia berada di sebelah kanan. Teksnya ini E8 dan juga nom charts-nya 3. Yaitu table array-nya ini kita blok dulu dia semua. Dan juga kita F4 kan dia. Lalu untuk call index nom karena dia tarif tambahan, maka kita menggunakan kolom yang ketiga. Tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Jangan lupa untuk ini ya, dikalikan dengan harga tiket dasarnya. Oke. Enter. Kita dapat di sini tarif tambahannya 15.000. Lalu kita bisa langsung copy drag ke bawah aja. Nah, untuk kolom yang kosong ini, karena dia kelasnya ekonomi, maka untuk di petunjuknya di sini tidak ada tarif tambahan ya, maka akan otomatis dikosongkan. Selanjutnya, untuk harga tiket, kita bisa langsung jumlahkan aja untuk dari harga tiket dasar, dijumlah dengan tarif tambahan. Kita dapat hasilnya di sini 115.000. Bisa langsung copy drag aja ke bawah. Oke, sudah selesai ya pembahasan untuk soal ke-17 ini. Dan soal terakhir yaitu saya akan membahas soal yang ke-21. Di sini ada Celebrity Music, yaitu laporan penjualan barang pada April 2005. Di sini ada kolom jenis barang, dan ini kolom petunjuknya. Jadi, maka kita bisa memakai fungsi VLOOKUP untuk lookup value-nya kita ambil dari kolom kode, yaitu D8. Oh ya, karena ini kodenya secara acak ya, maka kita kombinasikan dia dengan fungsi left, karena dia berada di sebelah kiri. Untuk teks kita ambil dari kolom D8, dan num charge-nya kita ambil 1 digit. Kenapa 1 digit? Karena di sini 1 aja ya, di sini kolom. Di sini kodenya tertulis C, D, K, M, V. Berarti kita ambil 1 aja. Lalu untuk table array-nya kita blok dari sel B25 sampai dengan D32, dari D29. Lalu kita F4 kan. Dan untuk call index nom-nya kita ambil, karena dia jenis barang, maka kita gunakan kolom yang kedua. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, di sini terlihat ya, di sini untuk kodenya, di sebelah kiri terdapat 1 digit yaitu K. K di sini berarti tertulis di buku petunjuknya yaitu kaset. Dan di sini juga kaset berarti sudah benar ya. Lalu kita bisa langsung copy drag ke bawah aja biar cepat. Selanjutnya untuk jenis musik, kita memakai kolom tabel petunjuk yang kedua. Masih memakai rumus yang sama juga VLOOKUP, namun dengan
fungsi kombinasinya yaitu right ya, karena dia di sebelah kanan. Nah, untuk teksnya sama aja di sel D8 dan num charge-nya karena di sini BPA berarti kita ambil 3 digit. Tutup kurung, lalu untuk table array-nya kita bisa blok dari sel F25 sampai dengan H33. Lalu jangan lupa kita F4 kan. Dan untuk call index-nya, karena dia jenis musik, maka kita mengambil kolom yang kedua. Lalu tutup kurung, dan tekan enter. Kalau sudah benar, kita langsung copy dari ke bawah. Oke, selanjutnya untuk harga dasar, bisa dilihat dari tabel petunjuk yang pertama. Maka dari itu, kita menggunakan fungsi VLOOKUP, dan juga fungsi kombinasinya left. Masih sama teksnya yaitu D8 dan juga num charge-nya 1 digit. Untuk table array-nya sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu. Lalu tinggal kita tempatkan. Selanjutnya untuk call index enum, karena dia harga dasar berarti kita memakai kolom yang ketiga. Lalu kita bisa tutup kurung dan tekan enter. Kita dapat di sini hasilnya 22.500. Bisa lihat di sini 22.500 dengan jenis barangnya kaset. Di kolom petunjuk juga sama seperti itu. Nah, berarti kalau sudah benar, kita langsung copy dari ke bawah. Selanjutnya, untuk tarif tambahan, dia berada di tabel petunjuk yang kedua. Berarti kita masih memakai fungsi VLOOKUP, tetapi dengan fungsi kombinasinya yaitu right, karena dia berada di sebelah kanan. Untuk teks sama, masih D8 dan juga num charge-nya di sini kita ambil 3 digit. Table array yang masih sama, kita blok dahulu, lalu kita F4 kan. Dan untuk call index enumnya, kita ambil kolom yang ketiga. Kita tutup kurung dan juga enter. Lalu kita copy dari ke bawah. Oh ya, saya lupa di sini memberikan ini ya. Saya lupa kalikan, jangan lupa kalikan dengan harga dasarnya, yaitu di kolom G8. Tekan enter. Kita dapat tarif tambahannya yaitu 5.000. 5.625. Lalu kita bisa langsung copy drag aja ke bawah. Nah, untuk kolom yang strip di sini, kita lihat dia jenis musiknya itu pop Indonesia. Pop Indonesia di buku petunjuknya itu dia tidak dikenakan tarif tambahan, maka dari itu dia akan otomatis dikosongkan ya. Dan untuk harga barangnya, kolom harga barang masih sama. Kita tinggal jumlahkan dia dengan harga dasar, dijumlahkan dengan tarif tambahan. Kita dapat hasilnya yaitu 28.125. Langsung kita copy drag aja ke bawah. Oke, selesai untuk pembahasan kita di soal ke-21 ini. Dan saya membahas kurang lebih sudah ada 5 bahasan ya, yaitu saya membahas dari soal yang kedua, soal yang ketiga, soal 16, soal 17, dan soal ke-21. Total saya sudah membahas 5 soal. Berarti sekian pembahasan untuk fungsi Excel dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.